Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika menemukan hal yang ganjil saat memperhatikan foto keluarga kerajaan. Secepatnya, dia menyelidiki dan merumuskan solusi untuk masalah begal ireng. Apa kira-kira solusi yang dirumuskan Andika? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Malam makin terlelap kegelapan. Bulan sepotong masih menebar cahaya temaram. Meski telah condong sepenggalan. Di kamarnya, Andika tidak bisa memicingkan mata sedikit pun. Pikirannya masih terseret pada rencananya untuk menumpas begal ireng yang kekacauan negeri ini. Dari rebahnya, Andika bangkit. Sedikit udara segar memang diperlukan untuk menenangkan pikirannya. Perlahan kakinya berjalan menuju pintu. Perlahan pula dikuaknya pintu kamar. Lalu kembali melangkah keluar. Dari serambi kamarnya di istana kerajaan Alengka, Andika bisa melihat jelas taman Anjang sana, keluarga istana serta bagian lain. Tapi matanya lebih suka memperhatikan bintang yang bertaburan di langit lepas. Keindahan alam tak mungkin ditandingi oleh karya manusia manapun. Kemegahan langit yang dihampar Tuhan seakan mengingatkan tentang kelemahan manusia, tentang ketidakberdayaan manusia, dan tentang kekerdilan manusia dibanding kekuasaannya. Ingat ketidakberdayaan manusia, Andika tiba-tiba teringat kembali pada asal-usul dirinya. Banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai dirinya sendiri. Meskipun beberapa saat lalu Andika telah mengetahui kalau buyutnya yang bernama Ki Saptacakra adalah seorang keluarga istana, bukan berarti bisa mengetahui pasti siapa orang tuanya. Silsilah keluarga istana pada keturunan ke-9 ternyata tidak lengkap. Dalam buku riwayat keluarga kerajaan oleh karya manusia manapun. Dalam buku riwayat keluarga kerajaan di perpustakaan istana, keturunan Ki Saptacakra memang tidak tercantum di dalamnya. Ya, Andika merasakan ketidakberdayanya untuk menemukan orang tua yang selama ini dirindukan. Juga tentang penyebab kenapa dirinya dibuang di pinggir hutan. Bagi teman-teman, bisa menonton kembali serial Pendekar Slebor Lembah Kutukan. Hatinya hanya bisa berharap pada Tuhan agar dirinya dipertemukan kembali. Tanpa pertolongannya, Andika memang tidak mampu berbuat apa-apa. Lama Andika memperhatikan tanda berbentuk bintang berwarna merah di tangan kanannya yang didapat sejak lahir. Mudah-mudahan Tuhan akan menjadikan tanda ini menjadi satu titik terang untuk penemukan mereka, seperti bintang yang menunjukkan arah bagi nakoda kapal dalam malam gelap. Lalu matanya kembali menatap kelip bintang yang tetap bercahaya selama berjuta tahun. Ditariknya napas dalam-dalam, seakan hendak memuji secara tak langsung kehadapan Yang Maha Kuasa. Memang bodoh sekali manusia yang menyombongkan kekuasaan yang hakikatnya hanya bernilai setitik debu di luasnya alam semesta. Bisik hatinya. Di saat hatinya terhanyut dalam renungan yang dalam, tiba-tiba saja perhatiannya teralih pada sesosok bayangan yang mengendap-endap di atas istana. Dari kejauhan, Andika bisa melihat orang itu mengenakan caping lebar.
Sinar bulan yang cukup terang juga membuatnya bisa mengenali warna pakaian orang di atap itu. Itu orang yang telah membokong Pati Ranggapati di hutan Cemara, bisik Andika setelah mengenali pakaian merah darah orang yang mengendap-endap. Mau apa dia? Menyantuni istana? Mau cari koreng? Dalam sekejap, tubuh pemuda yang telah dijuluki pendekar selebor itu sudah berada di atap istana. Kali ini, orang itu tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Andika menduga dia adalah kaki tangan begal Ireng. Dengan menangkapnya, barangkali bisa mengorek keterangan tentang gerombolan pemberontak itu. "Bakiku!" seru Andika ketika tubuhnya sudah berdiri tepat di belakang orang yang dicurigainya. Tentu saja orang bercaping menjadi tersentak. Tubuhnya langsung berbalik seraya memasang kuda-kuda sigap. Tapi Andika sudah raib, entah kemana. Sesaat orang itu hanya terpaku, seperti tidak mempercayai pendengarannya. "Bakiku!" seru Andika lagi. Tubuh pendekar selebor sudah berdiri di belakang orang bercaping. Sudah pasti kecepatan seperti itu sangat sulit dilakukan orang berkepandaian tanggung. Dan sekali lagi, orang bercaping itu bergerak cepat berbalik. Dan sekali lagi dia terkecoh. Matanya ternyata tidak menemukan seorang pun. "Resek!" desis orang itu. Setelah mengetahui ada seseorang yang sedang mempermainkannya. Bakikuknya sekarang pakai jurus ular iseng menotok babi, ucap seseorang di belakang orang bercaping itu. Belum sempat tubuh orang bercaping bergeming, sebuah totokan sudah mendarat di bagian punggungnya. Tubuh orang bercaping itu kontan terkulai lemas, tanpa sempat menghindar. Dan sebelum orang itu menyentuh tanah, Andika cepat menyambarnya. "Wah, rupanya kau sudah mengantuk berat ya? Apa kau mabuk? Kapan minumnya?" "Kemarin," oceh pendekar selebor saat memanggul tubuh orang bercaping dengan senyum lebar di bibirnya. Secepat bayangan setan, tubuh pendekar selebor berkelebat. Orang itu memang akan dibawanya ke kamar agar bisa dipaksa bicara. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang tidak pelit dengan keterangan. "Nah, sekarang kau boleh beristirahat di sini," kata Andika sesampai di kamar. Lalu tubuh orang bercaping menggelosor di lantai kamar. Andika rupanya berusaha bersikap sekasar mungkin pada orang yang telah membokong Pati Ranggapati waktu itu. Buktinya, tubuh itu dilempar begitu saja ke lantai. "Aku cukup ramah bukan? Tapi kalau memasuki kamar orang lain, harus membuka capingmu," kata pendekar selebor. Setelah itu, tangan Andika menyambar caping lebar tawanannya. "Setan buntung gantung diri," seru Andika. Mata pendekar selebor langsung terbelalak lebar saat melihat wajah orang itu. "Ningrum?" desis Andika, nyaris tak percaya. Ningrum hanya bisa menatap Andika. Sebenarnya dia bisa bicara, tapi karena kartunya sudah terbuka, mulutnya jadi malas berkata-kata. "Apa-apaan kau ini?" berutu Andika. Segera dibebaskannya totokan di tubuh Ningrum. Dan gadis itu segera bangkit. Tangannya memegangi pinggangnya yang terasa berdenyut-denyut.
nyeri akibat menghatam lantai kamar dan bibirnya juga meringis-ringis. "Jadi, kau yang menyerang Pati Ranggapati waktu itu?" tanya Andika. Ningrum hanya menyembunyikan wajah ayunnya dengan kepala yang tertunduk. Memang gadis itulah yang telah membokong Pati Ranggapati. Dengan pisau-pisau terbang saat Andika, Purwasi, Bayu Reksa, dan Pati Ranggapati menembus hutan cemara di atas bukit. "Oh, bagus," rutuk Andika. "Kau telah menyerang pembesar istana. Itu tindakan bagus. Kau tahu artinya itu? Kalau ketahuan, kau bisa dianggap bersekongkol dengan gerombolan begal ireng." "Tapi Andika..." "Tapi apa? Aku tidak mengerti. Apa maumu sebenarnya? Potong pendekar lebas, potong pendekar selebor. Kau akan mengerti kalau kau memberiku kesempatan bicara." Andika melotot, lalu membanting caping di tangannya keras-keras. "Baik, bicaralah. Tapi ingat, kalau kau mengarang cerita yang bukan-bukan, aku tak segan-segan menyerahkanmu pada Pati Ranggapati supaya bisa menerima hukumanmu," ancam Andika sungguh-sungguh. Dalam hal menegakkan keadilan, pendekar selebor tidak mau pandang bulu. Meski yang harus menerima hukuman adalah orang yang amat dicintai. Selama orang itu memang terbukti bersalah, Andika tak peduli. Sebelum mulai bicara, Ningrum menarik napas beberapa kali. Seakan dia hendak mempersiapkan sesuatu yang hendak didorong tenggorokannya. "Sejak begal ireng dan gerombolannya membantai perguruanku, aku menyimpan dendam yang tak dapat kukuasai lagi. Lalu, aku bertekad menuntut balas. Untuk muncul terang-terangan, aku takut kaki tangan begal ireng mengenali. Bahkan bisa-bisa mereka menangkapku untuk dijadikan sendera, agar kau menyerahkan diri pada begal ireng. Maka itu, aku menyamar dengan pakaian lelaki dan caping lebar ini. Sengaja senjata kipasku tak kugunakan dengan alasan tadi. Sebagai gantinya, kugunakan pisau-pisau kecil sebagai senjataku," jelas Ningrum. "Tapi bagaimana kalau tokoh-tokoh golongan hitam yang bergabung dengan begal ireng menangkap kemudian menyerahkan dirimu pada pemimpin mereka? Bukankah begal ireng sudah mengenalimu? Kalau sudah begitu, kau tetap akan dijadikan sandera," penggal Andika keras. Pendekar selebor bukan takut menghadapi tokoh aliran sesat itu, tapi hanya khawatir keselamatan Ningrum. Ningrum kembali menancapkan pandangan ke lantai kamar. Mulutnya membisu, seperti juga lantai kamar yang ditatapnya. Dalam hati, diakui kebenaran ucapan Andika barusan. Betapa bodohnya dia, hanya mengikuti gejolak dendam tanpa berpikir panjang. "Lalu, kenapa kau menyerang Pati Ranggapati?" cukil Andika kembali. "Pembesar itu berkhianat, Andika. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Dia sedang mengadakan pertemuan rahasia bersama seorang kaki tangan begal ireng. Aku mengenal kaki tangan begal ireng karena dia juga ikut membantai perguruan Naga Merah." "Astaga," desis Andika. Betapa kagetnya Andika saat mengetahui bahwa pengkhianat itu ternyata Pati Ranggapati. Apa yang akan dilakukan Andika selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami.
Terima kasih dan sampai bertemu kembali.